Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para ustaz kalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memohon agar diluruskan niat kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Baik, para ustaz kalian, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji kitab yang luar biasa karya Al-Imam Al-Faqih An-Nawawi rahimahullah, ya. Salam. Yaitu sampai ke bab yang keempat. Subhanallah. Jadi bab 4 ini, kalau pengantar dari beliau bahwa bab 4 ini, kemudian nanti bab 5, bab 6, sebetulnya itulah inti dari kitab. Kita kan kemarin belajar bab 1, bab 2, bab 3. Itu aja udah gimana ya? Maksudnya kandungan mutiaranya sudah luar biasa. Ini kita mau masuk ke dalam, kata beliau, hadal bab, yaitu fi adabi muallimil Quran wa muta'allimih. Yaitu bab tentang adab-adab para pengajar Quran dan para pembelajar Quran. Nah, kita kan semua masuk ya. Kita semua adalah orang-orang yang mempelajari Quran atau mungkin akan mengajarkan Al-Quran. Di bab 4, bab 5, bab ini bab yang paling panjang. Paling banyak isinya. Masya Allah. Hadal bab ma'al babaini ba'dahu. Jadi bab ini, kemudian dua bab yang selanjutnya, bab 5, bab 6, huwa maksudul kitab. Itulah tujuan kitab ini disusun. Intinya ada di situ, ya. Wa huwa tawilun muntashir. Ini panjang, ya. Diulas oleh Imam Nawawi. Wa ana usyiru, aku ini ya akan menunjukkan ila maqasidihi, kepada tujuan-tujuan dari adab para guru Quran, para pengajar Quran, mukhtasaratan fi fusul, ya, dalam bentuk ringkasan pasal-pasal, lias hal hifdzuh, supaya kita mudah untuk menghafal, wadabtuh, ya, mudah untuk kemudian istilahnya itu memahami, ya, insyaallah taala. Nah, masuk ke salah satu fasal, ya. Jadi pembahasan kita para ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah tentang adabu muallimul Quran wa muta'allimih. Jadi adab dari seorang guru. Kalau di kita mungkin dia ustadz, ya. Atau mungkin dia kiai, atau dia dai, mubaligh, sebutan-sebutan yang bisa macam-macam. Tapi dia adalah muallim. Bukan muallimnya beliau nih. Kalau beliau kan nahkoda kapal, ya, kapten. Di atasnya muallim kalau beliau. Levelnya di atas muallim kan? Waduh, ngeri. Iya, di atasnya muallim itu nahkoda itu. Dan juga para muta'allim. Muta'allim yakni orang-orang yang mempelajari. Itu harusnya gimana? Ada adabnya, ada etikanya. Baik, yang pertama beliau menyampaikan Al-Quran, itu ayat
di dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah insyaallah kita paham. Itu lam yakunil ladzina kafaru. Nah, ini ada potongan ayatnya ya. Yaitu awal yang pertama kata beliau, awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari. Hal paling pertama sekali yang itu mesti ada pada diri seorang qari dan muqri, maksudnya para guru maupun para murid, adalah an yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Bahwa tujuan dari semua yang ia lakukan itu hanya satu, ridha Allah Subhanahu. Kita disuruh ngecek terus ini, ya. Meriksa. Karena selalu kita bilang ya, bahwa anta maksudi waridoka matlubi. Itu jadi senandung ya, jadi syair. Kan suka dijadiin selawatan itu ya. Bahwa engkaulah satu-satunya tujuanku. Dan ridhomulah satu-satunya yang aku cari. Anta maksudi waridoka matlubi. Jadi ibarat kata ini bab yang paling berat. Karena bukan soal ngapalin kata-kata ya, tapi soal yang ada di dalam. Waduh, ya. Jadi yang pertama adalah tujuannya. Apa tujuan kita? Apa niat kita? Kita ini duduk di sini, kita ini datang dari rumah, atau kita ini kemudian menyiapkan diri berbagai macam, itu ngapain? Niat motivasi itu bisa macam-macam. Dan itu nggak kelihatan. Karena dia ada di dalam hati manusia. Subhanallah. Kan kita tahu ada istilah pencitraan ya. Pencitraan itu udah paling jago orang munafik. Dia mampu menunjukkan lahiriah sebagai orang yang tulus, orang yang benar, tapi di dalamnya rusak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah ini, Masya Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, mereka yakni kaum muslimin. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali hanya beribadah, menyembah kepada Allah. Enggak ada perintah Allah kecuali beribadah. Tapi beribadah ini bukan asal beribadah. Tidak dikatakan bahwa hai fulan, engkau harus beribadah. Terus orang beribadah, beres. Tidak. Ada keadaan beribadahnya hamba yang dituntut. Ada keadaan dari beribadah hamba itu seperti apa? Itulah yang dinilai. Bukan sekedar kita sholat, atau kita puasa, atau kita tilawah. Kan kita udah beramal tuh. Beribadah bukan? Bukan itu yang dituntut. Maksudnya ada yang lebih dalam dari itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha, tidaklah mereka diperintahkan ya, kecuali beribadah, menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Yaitu benar-benar murni. Khalis yakni murni. Tidak ada campuran, khalis. Mukhlis orang yang ikhlas. Jadi orangnya dia tulus. Tidak tercampur niat-niat lain. Mukhlisin, tulus semata-mata lahuddin. Untuk kepentingan Allah, kepentingan agama. Hunafa. Hunafa itu bentuk jamak. Hunafa dari kata hanif.
Hanif itu biasanya terjemahkan lurus. Ya. Hanif itu maksudnya apa? Yaitu dia condong kepada perintah Allah dan kemudian menghindar atau menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya lurus. Hanif. Ya. Itu disebut dengan Hanif Hunafa. Ya. Jadi mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi dia adalah hamba-hamba yang hanif, hamba-hamba yang lurus. Itu pujian untuk Nabi Ibrahim juga. Ya, bahwa hamba yang hanif adalah Nabi Ibrahim alaihi. Niatnya benar-benar murni, benar-benar tulus. Dan itu sudah terbukti. Ya. Ujian beliau itu menunjukkan bagaimana agungnya niatnya ya. Ujian tentang nggak punya anak sampai kemudian uzur, umurnya sudah tua. Ujian kemudian udah punya anak disuruh sembelih. Ujian kemudian udah punya anak disuruh tinggalin. Itu kalau bukan bekal niat ya, maka berbagai macam kecamuk pikiran itu akan menjadi berat. Ya Allah, ini gimana? Ini kan baru juga punya anak kayak gitu ya. Mau disuruh sembelih. Ya Allah, ini gimana sih? Ini masih kecil anaknya, disuruh tinggal. Gitu. Mukhlishina lahuddin. Jadi kita ini adalah hamba yang dituntut beribadah, tapi bukan sekedar ibadah. Ada namanya ibadah iblisiyah. Ibadah iblisiyah. Maksudnya ibadahnya ala iblis. Iblis itu beribadah. Ribuan tahun beribadah itu ibadah. Iblis itu. Tapi ibadahnya bukan ikhlas. Ibadahnya bukan karena ikhlas karena Allah. Merasa bahwa dia adalah hamba yang hebat. Merasa dia adalah hamba yang punya kemuliaan. Jadi memposisikan diri seperti itu bahwa ibadah-ibadah yang ia lakukan itu adalah karena kepiawaian dia, kehebatan dia, karena kekuatan, karena kepintaran dia dan seterusnya. Itu kalau ada satu ujian mudah tergelincir. Dan terbukti dia tergelincir. Gitu ya. Mukhlishina lahuddina hunafa, kemudian wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Orang-orang ini menunaikan mendirikan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Qayyimah yakni ad-dinul mustaqimah, agama yang lurus. Ungkapan lain, agama yang di luar itu bengkok. Keyakinan-keyakinan di luar Islam adalah keyakinan yang keliru, yang batil. Dzalika dinul qayyim, itu ada ismul isyarah. Ketika dia ditunjuk, misalnya saya bilang ya, ini Bang Age. Kata-kata ini itu kan kata tunjuk. Berarti yang lain-lain bukan. Faedahnya kan begitu ya. Ini kacamata. Berarti ya ini kacamata. Yang ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jadi gitu. Dzalika dinul qayyim, ini agama yang lurus. Yang lain yang enggak ditunjuk enggak lurus. Jadi maknanya kalau salah satu faedah ismul isyarah itu adalah hasr, membatas. Memberi batas bahwa cuma itu. Kalau ada orang ngaku-ngaku Bang Age, kita nggak percaya kan? Orang ini. Itu maksudnya. Dalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itu nikmat yang paling agung. Kita diberikan keyakinan yang itu lurus. Diberikan satu agama, ya, din yang adalah lurus. Lurus itu bisa dimaknai sesuai dengan fitrah manusia. Dia selaras dengan akal manusia. Coba bayangin, kalau kita dalam keadaan
disuruh meyakini hal-hal yang melanggar fitrah kita. Disuruh meyakini hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat kita. Gimana kehidupan kita jalani itu ya? Kita tuh bisa mantap kapan? Ketika kita yakin bahwa yang kita yakini benar. Yang kita yakini adalah lurus. Maka kita seakan-akan saking jelasnya itu, kita ketika dituntut berkorban itu menjadi sesuatu yang ringan. Karena harus didahului dari situ bahwa ini benar dulu. Kalau masih ada ganjelannya, masih ada hal-hal yang kemudian kita ragu-ragu, kita mau melakukan sesuatu itu ada ragu-ragunya, berat. Subhanallah. Ya. Jadi al-awwalu yang paling pertama adalah tentang niat. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Taib. Kemudian yang berikutnya, nah ini masuk di dalam pembahasan hadis. Ini hadis yang luar biasa. Wa fis sahihaini, di dalam dua kitab sahih, maksudnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dua-duanya ada, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masya Allah. Ini sering kita dengar ya, bahwa innama itu pertama dia memberikan penegasan sungguh, tapi ditambah dengan huruf ma, maksudnya adalah hanyalah yang itu. Beda kalau dikatakan innal a'malah, beda. Ketika dikatakan innamal a'malu, beda. Yang satu cuma inna, yang kedua inna tambah ma, innama, sungguh dan hanya itu, maksudnya begitu. Sungguh dan hanya demikian, maksudnya begitu ya. Innama, bahwa sungguh dan hanya seperti itu. Apa yang hanya seperti itu dan itu adalah sungguh-sungguh, bukan perkara yang main-main. Al-a'malu binniyati. Jadi informasinya adalah amal itu bergantung niat. Dan itu suatu hal yang sungguh-sungguh begitu. Jadi itu adalah suatu hal yang memang cuma demikian adanya. Satu penegasan, dua pembatasan. Gitu ya. Menegaskan bahwa ini sungguhan. Yang kedua bahwa ini adalah hanya demikian. Kalau orang ingin mencari makna-makna penafsiran di luar itu nggak bisa, karena dikasih batas. Bahwa al-a'malu binniyat, amal-amal bergantung kepada niat. Maksudnya apa? Apa yang didapat dari amal, apa yang kita capai dari amal, itu sepenuhnya bergantung niat. Sungguh-sungguh pasti begitu. Karena ada tadi ainanya. Dan pasti akan demikian adanya. Nggak ada model yang di luar itu. Ada nggak orang yang tidak berlaku atasnya hadis ini? Ya nggak bisa. Ini hadis Nabi SAW. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun dia tidak bisa memanipulasi dirinya, tidak bisa memanipulasi orang-orang di sekelilingnya bahwa niatannya begini, terus tahu-tahu dia dapat sesuatu yang melenceng dari apa yang dikatakan. Nggak mungkin, mustahil. Bagaimana niat, bagaimana dia akan dapat. Seimbang dengan niat, seimbang dengan apa yang dia dapat. Nah, gitu. Innamal a'malu, sesungguhnya semua amal-amal. Amal jamak. Jadi berarti semua amal. Seluruh amal. Kita nih, ya, pakai baju ini. Itu niatnya ada kan? Ada nggak niatnya? Oh, saya pakai baju ini biar paling ganteng ntar. Gitu ya. Nah, bisa aja. Maksudnya semua amal itu dipengaruhi niat. Ya, misalnya ntar kalau mau majelis ngaji lagi, saya bawa HP saya yang baru, kayaknya keren tuh. Bukan dilarang HP baru, bukan. Masalahnya bukan itu. Maksudnya niatnya itu. Niatnya. Dan lain-lain ya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa ini hadis, hadal hadisu min usulil Islam. Ini hadis
merupakan usul Islam, merupakan pokok di dalam Islam, perkara yang pokok, usul, bukan perkara pinggiran, bukan perkara remeh. Ini perkara usul, prinsip di dalam Islam. Kan ada namanya usul, ada namanya furu', perkara pokok, perkara cabang. Nah, ini hadis usul fil Islam, perkara pokok dalam Islam. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah amal-amal bergantung kepada niat masing-masing. Wa innamal likulli imri'in, dan sungguh bagi setiap orang, likulli imri'in, bagi tiap-tiap hamba, apa yang dia dapat? Manawa, apa yang ia niatkan, itu yang dia dapat. Ada ingin mencari popularitas, dapat dia. Ada orang yang mencari kedudukan, dapat dia, sesuai niatnya. Atau misalnya mencari pujian manusia, dapat. Jadi bisa saja satu amal yang sama dikerjakan oleh beberapa orang berbeda, satu amal yang sama, tapi kemudian balasannya dari Allah adalah berbeda satu sama lain. Apa yang membedakan? Ya, porsi paling besarnya niatnya. Subhanallah ya. Jadi ini kita selalu berdoa ya. Ya Allah, luruskanlah niat kami. Ya Allah, jadikanlah tujuan kami hanya Engkau semata-mata. Itu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Karena kalau enggak, yang ada cuma rugi doang, nyesel. Bener. Saya kasih ilustrasi gini ya. Ini misalnya Ustaz Sofyan ya, rumahnya kan di Cilodong. Cilodong ke sini berapa menit? Mungkin 20 menit ya. Kecuali kalau Sumakar beliau nih. Mungkin 5 menit. Anggaplah 10 menit. 15 menit ya. 15 menit berarti bolak-balik itu udah 30 menit. Duduk di sini anggap 1 jaman. Berarti 1,5 jam. Kita alokasi waktu 1,5 jam. Misalnya naik motor, itu bensin berapa? Misalnya sekian liter. Ya kan? Kemudian kita ini tenaga. Capek enggak? Kan kita keluar energi, terkuras. Kemudian tadi waktu udah kepake 1,5 jam. Keluar duit sekian buat bensin. Keluar tenaga, terkuras, dan seterusnya. Bayangkan kalau misalnya beliau ini datang ke sini, ya, kemudian karena niatnya, waliyadzubillah, itu ada masalah di dalamnya, maka semua itu sia-sia. Semua itu sia-sia. Waktu yang dia alokasikan 1,5 jam, kemudian bensin yang dia beli, kemudian apa lagi? Waktu, tenaga, nggak ada nilainya di sisi Allah. Kan sayang ya. Maksudnya, ya itu karena apa niatnya? Begitu, ya. Masya Allah. Alangkah ruginya orang yang niatnya salah. Gitu. Nanti kita akan coba lihat lebih jauh. Nah, jadi para ustaz sekalian hati Allah Subhanahu wa taala bahwa waruwina ya, jadi ruwina itu apa? Diriwayatkan kepada kami. Ruwina anil Ustad Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu taala qala, ada seorang ulama ya namanya Imam Al-Kushairi. Ya, Imam Al-Kushairi ini adalah beliau dari kota Khorasan, Naisabur.
Beliau madhabnya Syafi'i. Dan beliau itu juga mendalami tentang istilahnya apa itu? Tasawuf. Gitu. Ada ucapan beliau yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa ucapan beliau? Tentang niat. Ini kan lagi belajar niat nih. Ya. Al-ikhlasu, ikhlas itu apa? Ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'il li makhluqin au iktisabi mahmadatin 'indan nasi au mahabbati madhin minal khalqi au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah ta'ala. Nah, itu kalimatnya beliau ya. Ini apa sih artinya? Ya, bahwa jadi para ustaz rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini mutiara ya. Kalau disebutkan oleh ini adalah hal-hal yang sangat berharga. Ya, disebut dengan fawaid. Ya, sesuatu yang lataif. Maksudnya itu ungkapan-ungkapan yang bernas. Ungkapan-ungkapan yang keluar dari hati nurani yang tulus. Kalimat-kalimat semacam itu. Bukan kalimat hiasan-hiasan ngomong, bukan. Mestinya itu mudah masuk ke dalam hati. Gitu. Karena ini kalimat yang dia bertolak dari hati yang lurus. Mestinya mudah masuk ke dalam hati manusia. Apa tadi ungkapannya? Bahwa ikhlas itu adalah apa? Al-ikhlas adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala. Yaitu ifrad. Ifradnya artinya kita hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan satu-satunya. Ifrad itu artinya menjadikan satu. Ifrad. Ya. Mufrad itu kan tunggal. Jadi kita menjadikan hanya satu-satunya. Apa yang kita jadikan hanya satu-satunya? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqqu subhanahu wa ta'ala, itulah satu-satunya yang kita jadikan sebagai tujuan fitoah di dalam hal taat. Ketika kita melakukan amal ketaatan. Itu namanya ikhlas. Kalau kita bertanya ikhlas itu apa ya? Ikhlas itu adalah menjadikan satu-satunya tujuan kita dalam taat itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu. Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala duna syai'in akhar, bahwa yang ia inginkan, yang dia harapkan di dalam taatnya itu adalah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Supaya dia menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Duna syai'in akhar. Enggak ada hal-hal niat lain. Enggak ada. Maksud-maksud lain. Enggak ada. Benar-benar nih, kita sholat itu dalam rangka menjadi dekat kepada Allah. Kita tilawah dalam rangka taqarrub, mendekat kepada Allah. Kita ngaji majelis seperti ini dalam rangka taqarrub, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar. Enggak ada satupun hal-hal lain yang mencampuri. Itu disebut ikhlas. Kalau masih ada, ya berarti belum ikhlas. Nah, kembali kepada hadis tadi. Jadi orang akan mendapatkan apa yang menjadi bagiannya seimbang dengan niat. Semakin sempurna niat seorang hamba, semakin sempurna balasan yang ia dapat. Jika ada yang celah-celah memasuki niatan itu, maka berkuranglah bagian yang dia dapatkan seimbang dengan besar tidaknya celah-celah yang merusak niat. Itu udah rumus ya. Itu rumusnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, ya Allah saya ingin dapat ini, saya ingin dapat itu. Ya bagus, maksudnya itu kan kita kepada Allah Subhanahu. Baik.
Nah, jadi para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa bukan tasannu'in li makhlukin. Kita melakukan ketaatan satu amal itu dalam rangka untuk tasannu' li makhluk. Kita bikin ini supaya kita nampak di mata makhluk. Wih, si fulan kayaknya rajin banget dia, soleh banget. Ternyata ini si hamba ini memang dia ada motif-motif begitu. Ria. Ada riaan, ada sum'atan. Ada dua itu berbeda. Jadi kalau ada waktu kita bahas ya. Jadi saya bahas dulu ini kata demi katanya, yaitu au iktisabi mahmadatin 'indan nas, atau dia mencari sanjungan pujian dari manusia. Mungkin dia nggak dapat harta, mungkin dia nggak dapat proyek. Nah, ada juga yang begitu ya. Maksudnya dia memang bukan itu yang dia butuh. Yang dia cari apa? Sanjungan, pujian. Wow, keren si fulan. Gitu. Wah, langsung nggak muat pecinya itu. Iya, bisa saja seperti itu. Jadi, misalnya ketika dia sholat, wah, kayaknya banyak orang nih sholatnya dibikin sedemikian rupa. Atau dia pas lagi tilawah ya, di rumah, terus kedengeran kayaknya ada yang lewat nih, lagi jalan kaki, dibikin sesuatu yang berbeda. Itu berarti yang tadinya udah benar jadi kecampur sama niat yang salah. Pengen dipuji. Wah, bagus banget suara si fulan. Wah, merdu bener. Kayak Korea internasional. Kalau ada hal seperti itu, rusak itu amal. Iya, ini pembahasan tentang hati. Pembahasan tentang sesuatu yang di dalam. Ya. Ada kalimat yang keren banget, ntar habis ini. Udah nggak sabaran beliau nih. Nggak sabar. Siap, insya Allah. Jadi saya sedikit bahwa au mahabbati madhin minal khalq, atau dia menyukai pujian-pujian dari makhluk. Ada manusia yang seperti itu. Dia bikin status, dia cek setiap sekian menit like-nya berapa nih. Kan maksudnya itu alami ya. Maksudnya secara natural, siapapun kita itu, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, itu biasanya kita berharap itu diapresiasi. Benar nggak? Manusiawi. Apakah itu masalah? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Karena itu sesuatu yang manusiawi. Bahwa seseorang ketika melakukan sesuatu, itu yang dia butuhkan selain hal-hal yang sifatnya material, hal-hal yang sifatnya tadi maknawi. Maknawi itu artinya moral. Tidak berupa materi. Dia dipuji, dia diapresiasi, itu dia cek like-nya, udah 1000. Kalau dia like-nya kok cuma 6, nggak maju-maju. Dia ya misal seperti itu. Ya. Au ma'nan minal ma'ani siwat taqarrub, atau dia mengharapkan ya ada hal-hal lain, pengertian-pengertian lain, makna-makna yang lain di luar takarrub kepada Allah. Bisa saja. Ya. Dia disebut sebagai orang pintar, dia disebut sebagai orang yang alim, disebut sebagai orang yang soleh, dia sebagai orang yang segala macam. Waliyadzubillah. Jadi mau diringkas kalimatnya, al-ikhlasu tasfiyatul fi'ali an mulahazatil makhluqin. Bahwa yang namanya ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'il, yaitu kita membersihkan, memurnikan perbuatan dari semua tanggapan manusia, makhluk. Apa itu ikhlas? Tasfiyatul fi'il an mulahazatil makhluki. Semua tanggapan, semua sikap manusia itu kita kesampingkan, kita murnikan. Nggak ada urusan, ibaratnya saya beramal nggak ada urusan. Mau dipuji nggak ada masalah, mau kemudian dihina
juga enggak masalah. Kalau masih bermasalah dengan pujian dan celaan, berarti belum ikhlas. Kan begitu kan? Ikhlas itu apa? Dia udah enggak bermasalah sama pujian. Dia enggak bermasalah dengan cacian, hinaan. Dia terus aja. Karena kalau orang terpengaruh dengan pujian dan hinaan celaan itu berarti apa? Berarti niatnya selain kepada Allah masih kecampur kepada niat-niat yang di luar itu. Aduh, gue kurang semangat. Kenapa lo? Ya tadi ini kok nggak ditegur sih ini? Ini gimana? Ya makanya itu perlu disabarin ya maksudnya. Itu berarti kan perlu membenahi tadi. Ini niat kita sebenarnya ngapain sih? Niat kita tuh apa? Ya. Baik. Jadi itu yang pertama ya. Itu kutipan dari Al-Qushairi rahimahullah. Nah, yang kedua yaitu apa? An Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah. Masya Allah. Hudzaifah Al-Mar'ashi kata beliau, ikhlas itu apaan? Ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi fi zahiri wal batin. Wah, ini keren banget ya. Yaitu samanya perbuatan seorang hamba dari sisi lahir dan batin. Lahiriah itu tampakan luar, batin adalah hal yang di dalam. Kalau itu udah sama, berarti dia ikhlas. Maksudnya apa itu? Maksudnya orang ketika beramal, ya misalnya dia membaca Quran, tilawah, kan gitu ya. Berarti orang dengar, kan orang dengar ya. Dia kalau yang jago acting beliau nih. Jadi pokoknya dia sudah men-set ya bahwa saya membaca dengan gaya begini, dengan langgam begini, dengan model gerakan seperti ini dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya orang kemudian melihat itu adalah hebat. Itu kan perkara yang zahir. Tapi bisa juga, ya, bisa juga bahwa ini zahir dan batin, ya kan? Bahwa dia itu oleh orang yang ngelihatnya, wah emang bagus, merdu banget bacaannya, tajwidnya hebat sekali. Tapi tahukah kita apa yang ada dalam hatinya? Kita nggak tahu. Misalnya ya, ada orang baca Quran, ya, terus kita sebagai yang dengar, kita kan otomatis merespon, oh bagus bacanya si Fulan, tajwidnya bagus, lagunya merdu, ya, hebat dah si Fulan. Dan kelihatan nggak ada hal-hal yang aneh-aneh di dalam dia bertingkah laku, di dalam dia melakukan bacaannya itu. Mungkin bacanya biasa-biasa saja, enggak, istilah tidak melakukan takalluf, tidak melakukan hal-hal yang melebih-lebihkan. Itu kan zahirnya. Tapi apakah benar begitu batinnya? Tahu nggak kita? Nggak tahu. Subhanallah. Nggak ada yang tahu. Kecuali Allah dan dirinya. Maka ikhlas itu apa? Ikhlas itu tadi adalah ketika ini si fulan benar-benar udah sama antara yang zahir sama yang batinnya. Bahwa dia tadi menjaga supaya dia melakukan yang terbaik, menjaga supaya tidak berlebih-lebihan, dan itu ternyata beneran hatinya itu niatnya benar-benar lurus, tulus, ikhlas karena Allah, bukan dibikin-bikin. Jadi al-ikhlasu adalah istiwa'u fi'alil abdi, samanya perbuatan seorang hamba az-zahir wal batin, secara lahir dan batin. Misalnya orang nyumbang, secara lahiriah apa? Berarti dia ngeluarin duit, dia bantuin orang, ya kan? Bagus nggak? Ya, bagus. Tapi apakah dalam hatinya itu adalah memang sesuatu yang lurus, yang tulus, ikhlas karena Allah, sesuatu yang bagus? Kita nggak tahu. Ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu.
Hanya Allah dan Dia yang tahu. Subhanallah. Di kapan disebut di ikhlas? Ini kita evaluasi diri, terutama saya pribadi, yaitu lahir dan batinnya udah sama. Sama. Kan batin itu nggak kelihatan. Kalau zahir itu bisa kita bikin-bikin, berarti bisa kita acting. Benar nggak? Karena itu perkara zahiriyah, perkara kasat mata. Bisa aja kita bikin khusyuk banget sambil merem, sambil pokoknya gerakannya udah kayak benar-benar orang khusyuk. Bagaimana dalam hatinya? Allah alam. Kapan dia diikhlas? Kalau udah sama, fi zahir wal batin, nah itu berarti dia ikhlas. Gitu ya. Yang berikutnya. Nah, ini akan menjawab wa an Dzinnun rahimahullah. Jadi seorang ulama namanya Zunnun. Zunnun. Ya, Zunnun itu siapa? Zunnun itu beliau adalah namanya Sauban. Sauban bin Ibrahim. Ya. Seorang syekh di Mesir, Al-Misri. Beliau orang Mesir. Jadi disebut Zunnun Al-Misri. Orang Mesir. Itu seorang ulama besar dan juga seorang yang banyak mengungkapkan tentang hal-hal yang seperti ini, bab tentang akhlak, tentang ikhlas. Apa kata beliau? Salasun min alamatil ikhlas. 3 hal tanda ikhlas. 3. Istiwa'ul madhi wad dhammi minal ammah. 2. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. 3. Waqtida'u sawabil a'mali fil akhirah. Nah, itu tandanya. Mungkin kita nanya ya, ada nggak kira-kira tandanya? Kan itu nggak kelihatan. Ikhlas soal hati, pasti nggak kelihatan. Tapi kalau kita bertanya, ada nggak tanda-tandanya? Menurut ulama itu ada tanda-tandanya. Tanda doang loh ya. Tanda itu bukan memastikan, tanda doang. Belum tentu. Tanda. Tapi bisa menjadi petunjuk. Ya kan? Bahwa orang itu ikhlas, tandanya 3. Salasun. 1. Istiwa'ul madhi wad dhammi minal ammah. Sama baik dia dipuji maupun dicela. Nih, ini nomor 1. Sama aja. Kita sholat nih. Terus ada yang, so alim loh. Berarti kan dicela. Kita kemudian, gimana sikapnya? Ya, tetap sholat, ya, tetap ke masjid dan lain-lain, atau terpengaruh dengan yang tadi. Itu model celaan. Atau bisa juga pas kita sholat terus ada yang komen, ya, wah Pak Haji bener-bener soleh banget dah. Wah, jalannya berubah loh. Gagal langsung jalannya. Jadi yang jadi ungkapan beliau di sini bahwa perbuatan kita itu mau dipuji, mau dicela, itu nggak ada masalah. Kita nggak ambil peduli, nggak ada urusan. Ya. Karena yang kita jadikan urusan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amal kita udah benar, apakah amal kita udah ikhlas, itu aja. Orang mau muji, alhamdulillah. Orang mau mencela, nggak ada masalah. Orang mencela, kita cari hikmahnya apa. Ya, kita perbaiki. Mungkin memang ada yang salah. Gitu. Seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah pujian dan celaan itu tidak mempengaruhi dia dalam amal. Kalau kita kemudian dipuji, ya, terus amalnya ini semakin gimana-gimana gitu, terus tempo-tempo kita ini dicela, terus amalnya jadi, gue ntar dulu dah ini, nah, berarti ini niatnya masih dipertanyakan. Tapi ada orang dia dipuji terus dia jalan. Atau ada lagi yang mencela,
itu nggak akan pernah sunyi manusia dari pujian dan celaan. Nggak mungkin ya kita berharap kita ini nggak dikomen orang ini. Nggak mungkin ya. Semakin orang itu terkenal, semakin orang itu dia populer, maka semakin banyak yang kemudian komen, semakin banyak yang akan menilai, merespon. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua apa? Nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal, yaitu kita melupakan amal-amal kita yang sudah terdahulu ketika melakukan amal-amal yang berikutnya. Maksudnya apa? Terkadang begini ya, mungkin kita dikasih nikmat oleh Allah bisa khatam Quran dalam 1 bulan. Wah, kita merasakan alhamdulillah, kita merasa senang, merasa bangga. Terus kita bisa sholat duha, katakanlah berapa kali dalam sepekan. Terus kalau malam kita sholat tahajud, katakanlah berapa kali dalam sepekan. Itu nikmat Allah. Ketika orang sudah pada taraf demikian, kadang-kadang kemudian muncul di dalam benaknya bahwa ada kebanggaan atas amal-amal itu. Ada rasa bangga. Bahkan rasa kemudian ingin membangga-banggakan amal itu. Kalau itu terjadi, berarti ikhlasnya belum. Maksudnya begini, betapapun Allah mengkaruniakan kita, ya, nikmat kita dikasih kesempatan bisa khotam Quran dalam 1 bulan atau 2 bulan, atau kita kesempatan melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah dan apa saja yang lain, berinfak segala macam. Kita selalu memperbaiki niat dengan cara apa? Kita memposisikan diri bahwa kita selalu ada kurangnya, kita selalu ada hal-hal yang masih lemah yang menjadi celahnya. Karena kalau kita sudah dalam posisi membanggakan amal, seolah-olah kita ini melakukan amal adalah karena bukan fadilah dari Allah, bukan karena kasih sayang dari Allah, bukan karena nikmat dari Allah. Seakan-akan amal yang kita lakukan adalah amal karena kehebatan pribadi kita. Itu celah yang sembunyi bisa dimasuki oleh yang merusak ikhlas. Ini udah orang benar sebenarnya kan. Dia tadi bisa khatam Quran, dia bisa bukan sekedar sholat wajib, tambah sholat duha, sholat tahajud. Bukan sekedar dia melakukan puasa Ramadan yang wajib, dia tambah puasa Senin Kemis misalnya. Dia orang yang udah luar biasa ini. Tapi iblis ini dia masuk juga di situ. Caranya apa? Dia susupkan supaya muncul istilahnya kebanggaan kepada amal. Rasa bangga kepada amal, kemudian merasa bahwa bukan lagi semata karena itu nikmat dari Allah, bukan semata karena fadilah dari Allah, petunjuk dari Allah dia bisa melakukan ini. Padahal hakikatnya kan begitu. Emangnya bisa kita beramal kalau bukan rahmat dari Allah? Emangnya bisa seorang beramal kalau bukan dikasih sehat oleh Allah? Emangnya bisa seorang beramal kalau tidak dikasih taufik oleh Allah? Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau Allah tidak mengkaruniai dengan rahmatnya, fadilahnya, karunianya, petunjuknya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. La haula wala quwata illa billah. Nah itu disusupin tadi ya. Orang yang udah banyak amalnya ini, kemudian keganggu niatnya karena apa? Sudah mulai muncul perasaan-perasaan, wah, lu baca Qur'annya sebulan kagak khotam. Dalam hati kita, ini gua nih. Nah, gitu maksudnya. Ngobrol. Iya nih Pak, saya belum bisa nih tahajud. Dalam hati. Dalam hati doang padahal ya. Gua dong. Gitu ya maksudnya. Padahal dalam hati doang. Padahal dalam hati doang. Gua nih. Oh, gitu. Bahaya sekali. Maksud udah muncul rasa bangga. Penyakit yang sangat berbahaya. Jadi selalu merasa kurang, selalulah merasa ada kelemahan, selalulah merasa penuh keterbatasan, selalulah merasa kita ini butuh benar-benar ditunjuki oleh Allah. Selalulah merasa seperti itu. Kan ada ayatnya ya, bahwa manusia itu adalah
antumul fuqara. Itu ada ayat dalam Al-Quran. Semua kalian ini hanyalah hamba yang fakir, nggak punya apa-apa. Antum semua, sekaya apapun, sebesar apapun kuasanya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun gelarnya, antum semua hamba fuqara indallah. Nggak punya apa-apa. Maksudnya nggak punya apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena kasih sayang Allah, petunjuk Allah, rahmat Allah, dan lain-lain. Ini soal yang besar. Ini soal niat manusia. Ya. Baik ya. Jadi yang ketiga, wa iqtida sawabil a'mali fil akhirah. Yang dia cari, yang dia inginkan adalah sawab, pahala Allah nanti di akhirat. Itu tanda orangnya ikhlas. Mengapa? Karena di dunia ini ya, itu terkadang feedback atau balasan yang diterima oleh seorang beramal baik, orang beramal soleh, kadang-kadang tidak seimbang. Kadang-kadang apa namanya itu ya, justru bukan kebaikan, bahkan ibaratnya apa? Dia dilakukan feedback yang negatif. Maka ketika orang itu ikhlas, kalau orang nggak ikhlas, aduh gua udah capek-capek ngajarin si fulan, masa gini doang, ngeri banget ini maksudnya. Itu kan duniawi ya. Ibaratnya dia kalkulasi, pikiran dia kayaknya gua bakal begini nih. Terus tahu-tahu faktanya cuma segini. Ibarat gitu ya. Maka kalau orang itu memang niatnya nggak ikhlas, maka dia akan terpengaruh. Mungkin dia akan kemudian, udahlah gua udah ini aja dah, kayak gitu. Tapi kalau orang itu ikhlas, dia terus aja. Karena yang dia pikirin, saya berbuat baik bukan karena manusia, saya berbuat karena Allah. Saya berbuat baik semata karena Allah. Kalau Allah adalah tujuan saya, itu pasti ada pahalanya. Cuman masalahnya pahala itu adanya di akhirat. Nah, itu masalahnya. Yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir yang Anil Fudail bin Iyad radhiyallahu an qala tarkul amali li ajlin nasi riya'a riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Wah, keren banget. Subhanallah. Ini sama bicara ikhlas. Siapa namanya? Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah. Kata beliau begini, ya. Ini tentang ikhlas. Kadang-kadang kalau kita bicara ikhlas itu adalah apa? Misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya sholat, melakukan sesuatu misalnya baca Quran, melakukan sesuatu misalnya infak, itu kan berarti melakukan. Saya ulangi, melakukan. Baru di situ masuk pembahasan ikhlas. Oh, si fulan itu ikhlas, si fulan itu tidak ikhlas. Dia sholatnya begini dan begitu, dia puasanya begini dan begitu. Ternyata ini pembahasannya lain. Ini pembahasannya adalah justru bicara tentang bahwa ketika seorang meninggalkan satu perbuatan karena manusia, karena faktor manusia, maka itu adalah riya. Itu berarti enggak ikhlas. Ini perlu didalami, maksudnya ini agak lain kalimatnya ini. Ya. Biasanya orang membahasnya adalah kapan itu riya terjadi. Ketika seorang melakukan amal, misalnya dia sholat, ada camernya di situ, dia lagi PDKT, dia sholat di situ dah, sholat di masjid yang dekat rumah camernya itu, gitu ya. Itu orang kemudian komen, lalu kagak ikhlas. Berarti ikhlas dikaitkan dengan beramalnya seseorang. Berarti dia bukan semata karena Allah, tapi karena ada maunya, ada tujuan-tujuan lain. Tapi ini ulama lain ungkapannya. Ini kan tadi kalau orang beramal, terus ada niat lain yang masuk, itu berarti nggak ikhlas. Ini justru tarkul amal, meninggalkan amal.
enggak melakukan sebuah amal. Saya ulangi, enggak melakukan sebuah amal. Mungkin agak ini ya. Maksudnya apa? Enggak melakukan satu amal karena manusia, justru itu enggak ikhlas. Justru itu adalah riya. Paham enggak kita itu? Maksudnya melakukan amal tapi karena manusia. Bukan, dia tidak melakukan amal itu. Ini dalam banget ilmu Fudail bin Iyad ini ya. Justru dia enggak melakukan satu, kan gini ya. Misalnya, itu iblis ya. Itu jagoan banget ya. Misalnya dia ini seorang yang punya niatan ya. Punya niatan untuk berinfak di satu masjid dekat rumahnya dia. Ya. Maka pas dia udah pasang niat seperti itu, dia udah nyiapin hal-hal yang dia perlukan, ya, tinggal eksekusi ibaratnya. Kemudian ini datanglah bisikan-bisikan menggoda dia. Pak Haji, nanti kalau Pak Haji infak, itu kemudian bahaya loh. Pak Haji ntar akan disanjung-sanjung orang. Itu kan ngeri Pak Haji. Pak Haji, ntar kalau Pak Haji beneran infak, wah Pak Haji bakal terkenal. Itu bahaya Pak Haji. Itu bisa merusak nanti niat Pak Haji. Pak Haji awas loh kalau berinfak. Itu ngeri tuh. Mendingan gak berinfak Pak Haji. Jadi ini ya apa ceritanya? Ya kan? Dia enggak beramal dalam rangka untuk mempertimbangkan hal-hal bahwa dia bakalan takut dipuja-puji. Nanti kalau saya berinfak, saya bakalan kemudian dianggap sebagai dermawan. Saya nggak mau Nanti kalau saya berinfak, saya bakalan dilabeli orang sebagai orang yang baik hati. Saya nggak mau ngeri. Akhirnya ya udah, saya urungin aja niat saya berinfak. Itu berarti riya. Coba bayangin. Ya, itu kan yang bisa kita pelajari biasanya apa? Orang beramal, terus ada masuk niat-niat lain, tuh riya tuh namanya. Ini lain. Ini bicara bahwa ada orang justru dia nggak beramal, meninggalkan amal, tarkul amal, tapi karena manusia, bukan karena Allah, karena pertimbangan manusia dan lain-lain, itu justru riya. Justru itu riya katanya. Justru itu pengen dilihat orang bahwa si fulan dia benar-benar menjaga dia. Ternyata dia menjaga supaya dia tidak mendapat label-label yang berlebih-lebihan. Justru ini berarti ini dia riya ini orang ini. Misalnya nih, kalau contoh yang kita gantiin lagi ya. Aduh saya nggak mau ikutan majelis ngaji-ngaji gitu. Emang kenapa? Ya, ntar kalau saya datang-datang gitu, ntar apa namanya ya? Saya dianggap sama tangga saya berarti ntar jadi orang yang alim, ntar disebut orang yang bau-bau surga. Saya nggak mau, kan ngeri. Akhirnya dia nggak datang. Ketidakdatangan itu berarti dia tidak beramal. Ketidakberamalannya dia justru itulah riya. Itu riya juga namanya. Karena dia meninggalkan satu amal karena manusia juga. Nggak mau dipuji, justru ya akhirnya riya. Subhanallah. Ini bahasanya lebih dalam ini. Jadi itu tadi ya Pak Haji ya. Soal kita memposting status segala macam itu. Gue nggak mau posting ntar kan dibalik nih. Ya. Kan katanya orang mau posting. Wah kalau posting ntar takutnya niatannya nggak bener. Udah saya nggak mau posting ntar dituduh riya. Justru riya itu. karena takut dituduh riya kemudian nggak melakukan, justru itulah riya itu sendiri. Itu kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Dan beramal karena faktor manusia itu sebenarnya syirik. Syirik sembunyi, syirik yang tersembunyi. Yang terakhir, ikhlasu an yu'afiyaqallahu minhuma. Jadi ikhlas itu adalah Allah menjaga kita dari dua hal itu. Kita meninggalkan amal karena takut omongan manusia, dan kita sebaliknya melakukan amal karena omongan manusia.
Maka ketika Allah menjaga kita dari dua hal ini sekaligus, itulah orang yang ikhlas. Dia terus beramal, mau manusia ngomong atau enggak, beramal. Dia meninggalkan perkara yang haram, mau ngomong manusia apa enggak peduli. Kapan Allah katakan kerjakan, dia kerjakan. Allah katakan tinggalkan, dia tinggalkan. Kan berarti tinggalkan dan lakukan juga. Cuma bukan karena manusia, bukan pertimbangan omongan manusia, tapi semata karena Allah SWT. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.